Penjajah Jepang selama menduduki Indonesia, tahun 1942 sampai tahun 1945, memiliki kebiasaan kekerasan. Orang-orang Jepang terkenal bertabiat ringan tangan. Karena gusar atau jengkel yang disebabkan kesalahan sepele orang Indonesia, tentara Jepang dengan mudah menempeleng. Sasaran yang dituju selalu kepala. Biasanya, tamparan yang dilayangkan disusul sejumlah bogem pada tubuh. Kebiasaan berlaku kasar itu menjadi perhatian Muhammad Hatta atau Bung Hatta saat pertama kali menerima tawaran pemerintah Jepang bekerja di kantor penasihat umum. Bung Hatta meminta kebiasaan tentara Jepang menempeleng kepala orang-orang Indonesia sebaiknya dihentikan. Bagi adat istiadat orang Indonesia, tempeleng kepala adalah penghinaan yang menimbulkan rasa malu. Rasa malu yang tak tertahankan bisa menjadikan gelap mata sekaligus berbuat nekat. Kepala bagi orang Indonesia, kata Hatta dipandang sebagai bagian yang suci pada badan manusia, tulis Deliar Nur dalam buku Muhammad Hatta Biografi Politik, 1990. Bung Hatta optimistis nasihatnya akan diperhatikan. Sebab sejak penjajah Jepang berhasil memaksa kolonial Belanda menyerah, ia menjadi salah satu tokoh pergerakan Indonesia yang dipercaya. Kolonial Belanda menyerah pada tentara Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Di Kalijati, Jawa Barat, Jenderal Terporten menyerahkan kekuasaan tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura. Di waktu yang sama itu Hatta diajak kerjasama. Ia tak mampu menolak karena mengingat sifat kejam fasisme Jepang. Di sisi lain, dengan bekerja sama Hatta berpikir sebuah kesempatan menyusun kekuatan sekaligus meringankan beban penderitaan rakyat. Sultan Sejahrir lolos dari ajakan kerjasama, karena Jepang kurang mengenal namanya sebagai pemimpin nasional. Ia kemudian memilih bergerak di bawah tanah. Sementara Soekarno atau Bung Karno masih berada di Bengkulu. Bung Hatta sejak awal menganalisa Jepang tak akan lama berkuasa. Tanpa harus berperang di Pulau Jawa, dugaannya sekutu akan mudah menundukkan Jepang. Cukup dengan menyerang pangkalan Jepang di Cina Selatan, daerah-daerah pendudukan Jepang akan lepas, termasuk Indonesia. Pandangan-pandangan militer Hatta membuat dirinya berturut-turut dipercaya sebagai penasihat militer pemerintah Jepang di Indonesia. Selama tahun 1942 sampai tahun 1943 ia menjadi salah satu dari pimpinan Pusat Tenaga Rakyat, tahun 1942 sampai tahun 1943. Hatta juga dipercaya sebagai salah satu pemimpin Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, Jawa Hokokai. Kemudian juga menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Tayo Sangiin, Penasihat, Sanyo. Departemen Perekonomian sekaligus merangkap Ketua Dewan Penasihat-Penasihat, Dewan Sanyo. Saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta juga menjadi anggota BPUPKI, 1945, dan Wakil Ketua PPKI, 1945. Sebagai penasihat militer pemerintah Jepang di Jakarta, Hatta memperoleh tempat tinggal sendiri di Jalan Diponegoro nomor 57. Kantor penasihat umum tempatnya bekerja menyandang tugas sebagai penghubung antara pihak Jepang dengan para pemimpin Indonesia. Hatta diberi keleluasaan berkantor sendiri dengan staf yang dipilihnya sendiri. Umumnya, mereka semua berasal dari orang-orang pergerakan, termasuk Akarim Pringgodikdo, Surahman, Sujitno Mangunkusumo, Supomo dan Margono Joyohadikusumo, seperti dikutip dari Memoir Muhammad Hatta, 1979. Dengan sarannya kepada Jepang untuk menghentikan kebiasaan menempeleng kepala, kantor Hatta tidak hanya menjadi penghubung. Kantor penasihat umum itu juga menjadi tempat rakyat menyampaikan keluh kesah atas perlakuan kasar orang-orang Jepang. Selain penghentian kebiasaan menempeleng kepala, perhatian Bung Hatta juga tertuju pada tradisi Saikei-rei Jepang. Saikei-rei merupakan tradisi orang Jepang menghormati kaisarnya yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Setiap pagi badan dibungkukkan 90 derajat dengan ke arah Tokyo. Pemerintah Jepang mewajibkan tradisi Saikei-rei kepada pegawai pemerintah, murid sekolah dan masyarakat dalam upacara rutin dan setiap upacara resmi. Saat membungkukkan badan, mereka juga diharuskan mengucap sumpah yang intinya bertekad bulat dan taat berjuang bersama Jepang. Hatta menjelaskan jika ritual Saikei-rei menyerupai ruku dalam ibadah Islam. Menghormat dengan cara Saikei-rei sama halnya melebih tinggikan Tenno Heiko daripada Allah. Hatta secara tidak langsung menyampaikan aspirasi aktivis Majelis Islam ala Indonesia, MIAI, yakni Cikal Bakal Masyumi yang menolak Saikei-rei.
Hatta mengemukakan bahwa cara Saikeirei ini menusuk hati umat Islam, karena dihubungkan dengan ruko tadi, tulis Deliar Nur dalam Muhammad Hatta Biografi Politik. Dalam praktiknya, penjajah Jepang tetap memberlakukan Saikeirei. Mereka yang menolak, seringkali diperlakukan kasar. Dalam catatan sejarah, Haji Abdul Karim Amrullah, tahun 1879 sampai tahun 1945, yakni ayah Hamka menolak Saikeirei. Demikian pula Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU, juga melakukan sikap sama. Dalam perkembangannya, Hatta melihat Jepang tidak lagi membiarkan pergerakan rakyat berkembang. Rakyat dilarang berkumpul dan berserikat. Pada Juli tahun 1942 Jepang membubarkan semua perkumpulan. Hal itu membuat sikap rakyat kepada Jepang berubah. Rakyat yang semula menyambut hangat kedatangan Jepang, termasuk mengibarkan merah putih bersanding Hinomaru serta sorakan Banzai, berubah dingin. Sejarah mencatat, pasca peristiwa bom atom Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan disusul Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan itu dimanfaatkan para pemimpin pergerakan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta berkumandang di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.